Om Swastiastu. Saya Gusti Agung Mirah Sri Wulaningsih dari kelas 5B MBP nomor absen 22. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari pertanyaan di bab 7. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dilakukan? Pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dilakukan dengan mematuhi SOP penerimaan dan pengeluaran material. Salah satunya dengan melakukan pengecekan dengan teliti di setiap material yang diterima atau dikeluarkan dari gudang penyimpanan. Adapun salah satu contoh pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dapat dilihat pada salah satu hotel, yaitu Discovery Kartika Plaza Hotel. Pengendalian operasional penerimaan material di Discovery Kartika Plaza Hotel dilakukan dengan yang pertama, barang yang dipesan dan dibawakan oleh pemasok akan diterima oleh bagian receiving. Kemudian yang kedua, setelah diterima oleh bagian receiving melakukan pengecekan baik dari segi kualitas dan kuantitas barang dan disesuaikan dengan daily market list atau purchase order. Kemudian yang ketiga, barang yang diterima oleh bagian receiving akan diterima oleh storekeeper. Kemudian yang keempat, storekeeper akan menyimpan barang sesuai dengan jenis barang yang diterima. Sedangkan untuk pengendalian operasional pengeluaran barang di Discovery Kartika Plaza Hotel dilakukan dengan yang pertama, pengeluaran barang diajukan dengan menggunakan sistem FIFO atau first in first out dan FIFO atau first expired first out. Kemudian yang kedua, pengeluaran barang harus sesuai dengan perintah, seperti user yang akan mengambil barang harus membawa formulir atau issue request yang telah dilengkapi dengan tanda tangan manajer atau supervisor dari departemen yang bersangkutan serta outlet yang menggunakan barang atau material tersebut. Pertanyaan nomor 2. Coba hitung dan jelaskan pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Pengendalian biaya dapat dihitung dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity, karena dengan EOQ hotel dapat mengetahui jumlah optimum pengadaan barang sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan hotel. Untuk perhitungan pengendalian biaya, saya akan mengambil contoh dari salah satu hotel, yaitu Grand Hyatt Jakarta, yang menggunakan metode EOQ untuk pengadaan bahan dasar beverage, yaitu water equal 380 ml, di mana jumlah permintaannya sebanyak 16.520 dengan biaya pemesanan 5.500 dan biaya penyimpanan 825. Maka perhitungannya adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali jumlah permintaan kali biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan sama dengan akar 2 dikali 16.520 dikali 5.500 rupiah dibagi 825. Maka hasilnya adalah 469,33 dan dibulatkan menjadi 469 botol. Jadi water equal yang dibutuhkan oleh Grand Hyatt Jakarta sebanyak 469 botol. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia? Pengendalian personalia merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya manusia organisasi sehingga sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Untuk pengendalian personalia, saya mengambil salah satu contoh, yaitu Hotel De Patra Resort and Villa Bali, di mana pengendalian personalia dilakukan dengan yang pertama, menganalisa kebutuhan tenaga kerja.
Menganalisa kebutuhan tenaga kerja dilakukan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman dan pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Memberikan pemahaman dan pembinaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan secara berkala dan diberikan evaluasi pada setiap karyawan untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga karyawan menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi karyawan. Kemudian yang ketiga, melakukan proses seleksi untuk penerimaan karyawan. Proses seleksi untuk setiap penerimaan karyawan harus dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif supaya memperoleh karyawan yang berkualitas dan penempatannya yang tepat, sehingga pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengaturan karyawan relatif mudah dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian yang keempat, menggunakan Human Resource Information System. Human Resource Information System harus digunakan secara maksimal dalam pengendalian personalia, karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menurunkan turnover karyawan, mendapatkan karyawan yang kompeten sesuai harapan perusahaan, dan membantu menyelesaikan administrasi karyawan. Demikian presentasi jawaban saya dari soal bab 7. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.